Kelihatannya inilah tempat naga suci dari Sia berada. Kita datang untuk menangkap 100 perawan demi saat ini. Yang Tuan Newton bilang benar. Selama kita melepaskan 100 perawan ini di sini, akan langsung melukai naga Sia. Pada saat itu, keberuntungan negara Sia akan memburuk, saat yang ditunggu Tuan Kaisar Langit segera tiba. Mari kita mulai, saudara-saudara. Saudara-saudara, sekali lagi, kita akan bisa memutuskan garis naga ini. Mereka yang menyinggung Sia Agung kita mati. Kau Raja Dewa Sia Agung, tak menyangka kau begitu muda. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Hari ini, kirim ke neraka Avici, putuskan urat nadi naganya, sehingga Sia Agung selamanya tunduk pada kerajaan surgawi kita. Negara kecil Nan tak berarti berani menyebut dirinya kerajaan surgawi. Sungguh menggelikan. Hari ini, aku akan mempersembahkan darahmu sebagai kurban untuk kerajaan Xuanyuanku. Tuan, ambil tindakan. Ini, bagaimana ini mungkin? Siapapun yang menyinggung Sia Agung kita, meski jauh, akan dihukum. Naga darah, bantu aku. Apa? Lapor kepada Raja, wilayah utara aman, musuh telah dihancurkan. Bagus. Yang mulia dewa, tidak diragukan lagi adalah pelindung agung bangsa Sia. Orang-orang, sampaikan perintah, dewa telah berjasa besar melindungi negara, anugerahkan. Surat penghargaan dewa, amnesti khusus. Dulu dijebak oleh orang, diusir dari keluarga Xiao. Untung ada kamu, Zixia, yang selalu mendukungku. Utara sedang dalam keadaan harus pergi ke medan perang. Zixia, tunggu aku kembali. Sekarang perbatasan utara sudah aman. Tidak ada lagi perang di Laut Utara. Kekuatan juga sudah diberikan kepada pihak luar. 5 tahun telah berlalu. Aku akan segera pulang dan menikahimu. Ilmu sihir dari Jepang ini. Masih tersisa sedikit energi padamu. Kamu pasti Xiaoyi, kan? Aku datang untuk membatalkan pertunangan. Siapa kamu? Kenapa aku tidak tahu ada pertunangan denganmu? Berpura-pura bodoh padaku. Aku Mu Hanyan, tunanganmu. Pertunangan ini adalah perjanjian yang dibuat orang tua kita. Aku seharusnya bertarung dengan Tuan Raja De. Dengar kamu di garis depan, jadi aku datang lihat. Tak disangka. Putra sulung keluarga Sif dulu ternyata hidup sembunyi di sini. Kenapa denganmu? Bukannya mau putusin tunangan? Aku setuju. Hei, Yang mulia dewa, tunangan Anda ada masalah. Anda perlu datang sendiri. apa terjadi dengan Zixia? Aku akan segera datang. Bajingan ini. Aku harus melawannya. Bau darah. Dan juga aura jahat para onmyoji dari Jepang. Pantas saja mereka bisa masuk ke utara dengan mudah. Pengkhianat negara Xiaoyi bersekongkol dengan musuh. Saya menemukannya dan dia menolak ditangkap. Keluarkan perintah pencarian militer. Zixia. Aku kembali. Ini hari besarku, enyahlah. Hari besar. Zixia. Kamu mau menikah dengan siapa? Bilang tidak diterima di sini. Cepat pergi dari sini. Bukannya ini sepupu pemalas yang diusir dari rumah? Kamu datang menghadiri pernikahan aku dan kakak ipar.
Aku dan adik ipar. Xiao Lei. Orang yang menikahi Zixia ternyata kamu. Xiao Lei. Jauhkan tangan anjingmu dariku. Xiao Yi, penguasa kota Jiangcheng akan memberi ucapan selamat. Kenapa kamu belum mau mati di sini? Pergi. Berani bikin onar di pernikahan saya. Mau pergi begitu saja. Xiao Lei. Kita selesaikan nanti urusan kita. Zixia. Saya mau tahu sekarang. Jawaban yang pasti darimu. Kamu benar-benar sudah memikirkannya. Inilah jawaban saya. Pergi. Zixia, 5 tahun tak bertemu. Demi keuntungan, kau jadi begitu asing. Ai. Kau, kenapa mereka kejam? Memukulmu sampai Zixia, aku tak apa-apa, kau. Kau tak usah mengkhawatirkanku. Omong kosong apa yang sedang kamu Aku tunanganmu, bagaimana mungkin aku mengabaikanmu? Lai Ai, kami pulang ke rumah. Tuan Muda Xiao, hari ini adalah hari bahagia kita. Kita singkirkan saja dia terlalu mengganggu pemandangan kita. Bagus. Hari ini, saya akan mengikuti. Masih berani melawan. Kemarilah dan cium aku. Malam ini, aku akan mencari dokter terbaik untuk operasi bajingan kecil itu. Cepat. Cukup. Saya bilang cukup. Tang Xia. Apa yang saya berutang padamu, akan saya kembalikan di masa depan. Tapi nanti. Saya, Xiao Yi, tidak ada urusan lagi denganmu. Adapun kamu, dulu kamu dan ayahmu menjebakku, merusak reputasiku, dan mengusirku dari keluarga. Hari ini, ayo kita selesaikan sekalian. Hanya kamu? Xiao Yi, Tuan Muda Xiao besar hati memberikanmu kesempatan. Kenapa kamu Tang Zixia. Minggir dari jalanku. Xiao Yi, keluarga Xiao berkembang pesat setelah kamu diusir. Diperhatikan Dewa Perang MU yang akan berguru pada Dewa Raja besok. Keluarga Xiao, bagaimana mungkin kau sampah bisa menyinggung? MU Hanyan. Bagaimana dia bisa terlibat dengan keluarga Xiao? Tidak tahu diri. Seseorang, tangkap sampah ini untukku. Aku melumpuhkan kedua kakimu, tapi kau bisa berdiri di depanku. Hari ini aku akan melumpuhkanmu lagi. Aku lihat apakah kamu masih bisa berdiri depanku. Seperti yang kuharapkan. Hari ini, kita selesaikan dendam lama dan baru sekaligus. Xiao Lei, kamu pasti mati. Kata-katamu besar sekali. Atas permintaan Dewa Perang MU, aku datang untuk memberi selamat kepada Tuan Muda Xiao. Aku ingin lihat siapa yang berani di pesta pernikahan Tuan Muda Xiao. Gedu. Tuan Kota, jangan sungkan. Inilah wanita jalang itu. Lepa. Apa? Tuan Sha, dia adalah buronan berbahaya. Jangan biarkan dia kabur. Buranan. Benar sekali, orang yang dicari adalah dia. Anak nakal, berani sekali kau bikin masalah di pesta pernikahanku. Ternyata kau adalah buronan besar yang bekerja sama dengan musuh, merusak rakyat Daxia. Semua, buronan kelas berat Xiao Yi bekerja sama dengan musuh, berusaha memasukkan musuh, berniat mengguncang Daxia. Dosa tak terampuni, pantas dihukum mati. Xiao Yi, masih ada pembelaan? Kalau mau mencari kesalahan, alasan apapun bisa dikarang. Xiao Yi, jangan salahkan adikmu tak memberi kesempatan padamu.
Sekarang, kamu bahkan tidak bisa menjaga kaki ini yang didapat istrimu dengan mengorbankan tubuhnya. Xiao Yi, kamu benar-benar berani. Berani menyerang Tuan Xiao? Apa yang kalian tunggu? Tangkap dia. Serang, abizi dia, cepat. Xiao Lei. Dulu kamu dan orang lain bersekongkol menjebakku. Membuat kakiku lumpuh, diusir dari keluarga dan dipermalukan. Sekarang, kamu merampas istriku di hadapanku, memfitnahku. Karena kamu. Setelah melewati banyak penderitaan, sekarang aku sudah bukan aku yang dulu. Jika aku mau, cukup menggerakkan tangan. Bisa menghancurkan keluargamu, Xiao. Xiao Lei. Terimalah kematianmu. Jangan. Pukul aku. Kalau aku mati, kamu takkan bisa lihat anak perempuanmu lagi. Kalau aku mati, kamu takkan bertemu anak perempuanmu lagi. Kita punya seorang anak perempuan. Itu bukan putrimu, putriku. Xiao Lei, katakan padaku di mana putriku. Kalau tidak, aku akan menghabisi keluarga Xiao Mu. Coba sentuh aku lagi. Sekarang kau memohon padaku. Jika kau menyentuhku lagi, aku akan memastikan kau tidak akan pernah melihat putrimu lagi seumur hidupmu. Berhenti. Kamu gila? Kamu mau membunuh kami? Zixia, orang seperti dia. Sudah cukup belum ributnya? Kamu tahu tidak siapa dirimu sekarang? Kamu buronan. Kalau demi kebaikan anakmu, terimalah hukuman dengan tenang. Hei, kalian berdua belum cukup ribut? Ada banyak orang di sini. Hei, kalian semua ngapain melongo? Cepetan maju dan tangkap dia. Tangkap dia. Orang yang gak berkepentingan. Minggir. Aku ngerebut pacarmu, itu kehormatan buatmu. Kamu masih berani pukul aku? Lihat aja, akan kubunuh kau hari ini. Mau ngapain kamu? Jangan lupa, putrimu di tanganku. Seandainya anakku sampai ada apa-apa, aku akan membuat seluruh keluarga Xiao mati bersamamu. Siapa berani menggoda istri guru? Keluarga Xiao dari Jiangcheng. Keluarga Xiao. Kami saudara seperguruan. Kita hancurkan rumah mereka. Jika putriku terluka sedikit pun, aku pastikan keluarga Xiao ikut terkubur. Di belakang keluarga Xiao ada Dewa Perang Mu. Berninya kamu, penjamis mengenkam keluargaku. Dewa Perang Mu Hanyan, Dewa Perang Kecil. Apakah itu andalan terbesarmu? Kurang ajar. Aku, Mu Hanyan, Dewa Perang Jiangcheng. Dalam pertempuran siapa yang tidak tahu usaha dan pencapaianmu, tak disangka. Kau malah berani tidak menghormati Dewi Suci dan bersekongkol dengan pihak luar, merugikan Daxia. Kau bilang aku bersekongkol dengan pihak luar? Apakah kau tahu, 3 Master Yin yang tewas di tanganku? 3 Master Yin yang dibunuh oleh Raja Dewa. Maksudmu, kau adalah... Sepertinya kau tidak sepenuhnya bodoh. Xiao Yi, jangan bicara ngawur di sini. Jika kau mau menerima hukuman sekarang, aku masih bisa meninggalkan tubuhmu utuh. Kau hanya seorang penguasa kota, tidak layak menghakimi aku. Kamu, Lapor, Tuan Penguasa Kota, 3 Raja Perang sudah datang, ingin menuntut tentang penculikan Nyonya Xiao. pasti gara-gara keributan yang dibuat Xiao Yi, tidak kusangka sampai membangunkan 3 Raja Perang. Aku tidak layak? 3 Raja Perang, apakah mereka layak? Berani menculik istri Tuan Xiao. Apakah kau tahu kesalahanmu? Sekarang berpura-pura kuat, sudah terlambat, bukan? Bersembunyi di balik kekuatan orang lain. Semua wali kota di kota Xia Agung ini mengikuti perintah 3 Raja Perang. Jika aku menghakimimu, itu berarti kehendak 3 Raja Perang.
Maksud mereka, jika ketiga Raja Perang tahu yang akan dihakimi adalah aku. Khawatir mereka semua harus berlutut dan meminta maaf padaku. Kau pasti sudah makan keberanian harimau, berani menghina tiga Raja Perang. Tahukah kau jika tiga Raja Perang datang, yang dihakimi bukan hanya kau, tetapi seluruh keluarga Tang. Kau benar-benar berpikir, tiga Raja Perang datang karena surat perintah penangkapan itu? Apa kau gila? Jangan-jangan karena dirimu? Orang seperti ini yang berbuat jahat. Mohon Xia Xiao untuk menyebutkan bukti. Baik. Dosa pertama ini adalah menjual rahasia keluarga Xia yang menyebabkan kekalahan keluarga Xia. Menyebut hal ini, harus berterima kasih pada Xia Xiao dan ayah Anda, yang berdiri ketika keluarga Xia dalam bahaya, dan berteman dengan Dewa Perang MU. Sebagai teman. Itu pujian yang berlebihan, Wali Kota. Dosa kedua adalah Anda berkomplot dengan pihak luar dari utara, membahayakan rakyat Daxia. Kalau bukan karena ketajaman Dewa Perang MU, Anda benar-benar bisa lolos. Dosa ketiga ini adalah kamu berpura-pura menjadi Raja Dewa dan berani menolak penangkapan. Tuan Wali Kota, kamu bilang tiga dosa ini digabung. Bagaimana harus dihukum? Hukum mati segera. Pura-pura jadi Raja Dewa, mengkhianati keluarga, membahayakan negara. Anak yang tidak setia, tidak berbakti, dan tidak bermoral ini harus dihukum mati segera. Bagaimana kalau begini, Xiao, berlutut dan minta maaf, mungkin bisa pertimbangkan tinggalkan jasadmu utuh. Ngomong-ngomong, istri dan anakmu akan aku jaga sekaligus. Bagaimana aku tahu? Anakku ada di tanganmu atau tidak, bagaimana aku tahu? Apakah dia baik-baik saja? Dia tidak percaya. Lihat ini. Apakah ini anak perempuanmu? Karena anak perempuanku baik-baik saja, hari ini aku akan membiarkanmu tahu sebelum mati. Apa yang ingin kamu lakukan? Dosa pertama yang kamu sebutkan. Jelas kamu dan bapak tirimu menggunakan harta keluarga Xiao untuk kepentingan pribadi. Setelah ketahuan, memfitnah kami. Bukti ada aliran dana saat itu. Berani kamu tunjukkan? Kamu, saya. Terkait tuduhan kedua tadi. Itu jelas-jelas MU Hanyan yang tidak tahu semuanya, sembarangan menuduh saya. Dunia ini. Apa kebetulan keputusan MU Hanyan saja? Kurang ajar, berani memfitnah kami, Dewi Perang MU. Dewi Perang biasa saja. Membuat berbondong-bondong. Jadi, apakah jabatan Jiang Cheng semakin tinggi? Maka bisa bertindak semaunya? Mozenshen Berjuang, Antuk Negara, bertarung di perbatasan utara, akan menuduhmu bajingan. Jika Mo Hanyan tidak bisa memberikan bukti. Kalian juga percaya bahwa perintah penangkapan ini benar? Kata-kata Mo Sanshen adalah bukti. Baik. Jiang Cheng ini sungguh mengecewakan saya. Sepertinya saatnya untuk berbenah. Laporkan. Lapor kepada Tuan Kota, tiga Raja Perang sudah di depan hotel. Xiaoyi, tiga Raja Perang tiba. Kamu berani bersikap sombong di depan tiga Raja Perang. Sepertinya tiga Raja Perang ini memberimu banyak keberaniannya. Xiaoyi, kamu masih berani keras kepala. Jangan lupa. Putrimu masih ada di tanganku. Kamu apa? Sekarang sujud padaku. Percaya nggak kalau aku telepon anakmu langsung hilang satu tangan? Aku sujud. Tiga Raja Perang datang. Tiga Raja Perang. Silahkan lewat sini. Berani-beraninya ganggu Nyonya Xiao. Orangnya di mana? Chuan. Memang dia ini. Kalian bertiga. Lama tak jumpa. Pemberontak berani. Sudah bertemu Raja Perang. Masih berani tidak berlutut. Berani sekali kamu. Masih berani membiarkan Tuan berlutut.
Panglima Besar. Anda ini. Saya ini mengkhianati keluarga, membahayakan negara, dan berpura-pura jadi Raja Dewa. Berniat memakai nama 3 pemberani untuk mengadili saya. Benarkah yang dia katakan? Tuan. Dia adalah pemberontak yang dicari. Pemberontak yang dicari. Iya, Tuan Poyun. Pemberontak diperintahkan oleh Dewa Perang MU untuk ditangkap, bersekongkol dengan luar di utara, dan menyakiti rakyat kami di Dacia. Wajah dalam surat penangkapan itu adalah dia. Memang dia. Shawi. Kamu cuma orang buangan dari keluarga Xiao, berani-beraninya menentang penangkapan. Sekarang bukti sudah jelas, kenapa kamu masih sombong di sini? Kalian tahu siapa yang diadili? Dia bukan orang itu. Berani sekali kamu. Kamu berani menyalahgunakan nama kami untuk mengadakan pengadilan pribadi. Jangan jadi tuan kota lagi deh. Xiao Yi ini bekerja sama dengan bajak laut, membahayakan rakyat kita. Tuan Kota Jiang, kenapa tidak bisa menyelidikinya? Benar, tuan sekalian. Jia laut. Siapa suruh kamu menyela? Tuan Poyun. Tuan Poyun, Kaihetan Xiu Yi. Sudah ada buktinya, namanya tertulis di surat perintah, bisakah kita mengadilinya? Mengadilinya. Kalian layak juga. Baik. Apa Dewi Perang MU layak? Kau bicara Dewi Perang Kota Jiang, MU Hanyan? Benar sekali. Dia itu siapa? Chuan. Dewi Perang MU itu. Hanya seorang Dewi Perang kecil, dari mana dia mendapat nyali untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan nasional? Dicari Raja Dewa. Raja Dewa. Xiao Yi. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Sebagai wali kota langsung di bawahku. Kamu berani terhadap Tuan Istana. Sangat tidak hormat, bagaimana kamu mau mati? Tuan Raja Perang. Karena aku bawahannya. Maafkan aku ya. Aku bekerja keras untukmu. Tidak masalah. Kamu rubah tua, apa yang kamu lakukan? Apa kamu lupa bagaimana kamu mencapai posisi ini? Aku menjadi penguasa kota. Itu karena setia kepada Tuan. Apa urusanmu? Tuan berhati mulia. Namun, Kematian bisa diampuni, tapi hukuman hidup tidak bisa. nanti, Aku akan mengurusmu. Terima kasih, Tuan Dewa. Dan kamu. tidak ada yasa dan berani menghina Tuan. Hari ini dengan nama Poyun. Aku berikan hukuman mati. Tidak, kamu. Kamu tidak bisa membunuh. Aku adalah keturunan murni keluarga Xiao. Aku satu-satunya dari keluarga Xiao. Dia adalah sampah yang diusir dari keluarga. Kamu tidak bisa membunuhku karena dia. Keluarga Xiao. Apa keluarga Xiao itu? Keluarga Xiao apa? Tidak. Dewa pejuangmu. Dewa pejuang MU teman keluarga Xiao. Jangan bunuh aku. Jia Dewa Pejuamu. Kenapa bisa dibandingkan dengan Tuan Dewa Raja? Tuan, saya usul hukum berat si bajingan ini. Orang-orang. Bawa pergi. Hukum mati di tempat. Jalong. Shawi. Apa lupaan R dan NUY masih di tanganku? Kalau aku mati, dia juga jangan harap bisa hidup. Percaya nggak? Satu telepon sekarang darah anakmu bisa kering. Cari mati, ya. Lawannya aku. Lawannya aku. Balikin anakku. Mungkin aku masih bisa biarkan kau utuh. Jangan harap. Lumpuhkan satu tangan dan satu kaki. Kalau tidak, aku potong tangan dan kaki anakmu jadi boneka. Aku lupa memberitahumu. Wu Kuzhanwang adalah peretas terbaik negaranya. Kembalikan ponselku. Kembalikan ponselku. Dewasa, ponsel ini biasa. Seharusnya bisa dipecahkan. Kembalikan ponselku. Berani mengancamku dengan putriku? Kau yang meminta. Melumpuhkan salah satu tangan dan salah satu kakiku. Kakiku. Bawa dia pergi. Baik. Jangan. Jangan.
lokasinya sudah ditemukan. Putri Anda bernama Dou Dou. Ada di rumah sakit Jiangcheng. Tan Lang. Kamu tinggal untuk bereskan. Kamu, ikut aku. Ja. Xiao Yi, bagaimana keluar tanpa cedera? Bukankah 3 raja perang masuk? Aku. Dulu pernah. Menyelamatkan nyawa Raja Perang. Jadi, mereka datang untukku. Apa? Jadi di dalam sekarang. Para pejuang hebat. Sudah mengatasi Xiao Lei. Zixia, jangan khawatir. Aku mendapat kabar Dou Dou di rumah sakit Jiangcheng. Aku pasti akan membawanya. Kembali padamu dengan selamat. Rumah sakit Jiangcheng. Kenapa? Apa kamu tahu sesuatu? Dou Dou mengalami kecelakaan mobil. Rumah sakit yang merawatnya, itu rumah sakit Jiangcheng. Dou Dou kecelakaan. Kondisinya Setelah perawatan tidak masalah, tapi masih perlu transfusi darah. Dou Dou memiliki golok. Jiangcheng kekurangan stok darah. golongan darah langka. Kalau begitu, minta tolong Tuan Po Jun. Kamu penyelamat Tuan Tan Lang. Tidak masalah. Saya akan pergi mengumpulkan darah panda. Terima kasih. Jadi, ada hubungannya dengan keluarga Xiao? Dokter bilang jika tidak ditemukan donor darah, Dou Dou, keluarga Xiao mendekati saya dan bilang bisa menyelamat. Itulah sebabnya. Rumah sakit Jiangcheng itu adalah milik keluarga. Apa? Semuanya masuk akal sekarang. Ini semua adalah rencana keluarga Xiao. Tuan Wuchu, terima kasih atas bantuanmu dan 2 raja perang lainnya hari ini. Tidak apa-apa. Zixia, kita juga harus segera ke rumah sakit Jiangcheng. Raja Dewa memerintahkan untuk mencari darah panda. Apa? Perintah Raja Dewa. Beritahu Dewa Perang MU. Belum. Jika dugaanku benar, gadis kecil ditangkap Xiao Lei punya golongan darah panda. Ya ampun. Tuan Muda Lai. Suruh kita jaga gadis kecil itu. Di rumah ini siapa yang berkuasa? Anda yang menentukan. Besok setelah penerimaan murid selesai, aku akan mengantar gadis kecil itu ke Raja Dewa. Ini akan dihitung sebagai prestasi keluarga Xiao. Nantinya keluarga Xiao bersandar pada Raja Dewa. Menjadi keluarga nomor 1 di Dacia bukan hal sulit. Tapi sekarang gadis kecil itu masih lemah. Jika dibawa ke Raja Dewa untuk mengambil darah, dia mungkin akan mati. Anak kecil biasa dibandingkan dengan perhatian Raja Dewa. Mati bagi keluarga Xiao adalah kehormatannya, sekaligus membereskan masalah Xiao Lei kecil. Katakan pada anak itu untuk mengikuti Ja, Bagwan mengerti. Piao Gao Mu Zhanshen, pemimpin keluarga mengundang Anda untuk membahas perjamuan pemujaan besok. Memang benar. Besok. Namun untuk bertemu Dewa Raja, perlu merencanakan perjamuan untuk kesan baik. Ayo pergi. Urusan Tuan Anda titipkan sebelumnya. Sudah ada hasil. Ja, Tuan. Xiao Yi, Putra bungsu kepala keluarga Xiao adalah direktur rumah sakit ini. Saat ini ada informasi ini. Xiao Yu menyambut Dou Dou. Kantor di 502. Hanya itu. Bejinggen. Kalian siapa? Berani menerobos ke kantor saya? apakah itu dia? Ya, dia. Shawi, kamu. Mau apa? Waktuku terbatas. Jadi aku hanya tanya sekali. Kamu. Mau tanya apa? Di mana putriku? Aku tidak tahu. Pastikan Dou Dou. Putri Tang Zixia. Jadi merekayasa kecelakaan. Sepertinya kalian sangat tahu.
Dodo putriku. Cepat bicara dengan jujur. Aku Kamu, katakan. Di gudang keluarga Xiao. gudang keluarga Xiao. Menyembunyikannya di sana. Xiaoyi, cepat, cepat selamatkan Dodo. Zixia, jangan khawatir. Aku pasti akan membawanya kembali dengan selamat. Aku sudah bilang semuanya. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Po Jun. Ya. Bawa dia juga. Kamu ikut kami kalau terjadi sesuatu pada putriku. Aku pasti akan membuat keluarga Xiao hilang dari Jiangcheng. Xiao ayo minum. Eo meinem Kokak. Gadis kecil itu harus ditahan di sini berapa lama lagi? Ini urusan yang diperintahkan oleh orang atasan. Kenapa tanya? Ada APA? Hari ini ulang tahunmu. Kami semua harus menemanimu di gudang kecil ini. Apa yang bisa kulakukan? Menurutku, Bro. kau hari ini bawa gadis kecil itu. Mau ngapa? Coba gerak sekali lagi. Push. Hari ini. Kalian semua mati di sini. Anak muda. Berani sekali kamu. Gak usah banyak omong. Mana gadis yang dikurung di sini? Gadi. Di sini tidak ada gadis. Cepat bicara, kalian menyembunyikan putri di mana? Saatnya tiba akan tahu. Seseorang Kalian tidak berpikir bahwa dengan sedikit orang ini bisa. melakukan apa? Apakah ini jalan terakhirmu dalam perjuanganmu? Xiaoyi, apa kamu sudah gila karena takut? Berani. Jika kau berlutut dan bersujud padaku sekarang, mungkin aku bisa memberimu. Biarkan tubuh tetap utuh. Ini adalah orang-orangnya. Beranikah kau bicara seperti itu padaku, Po Jun? Ja. Lindungi Zixia. Apa yang kalian semua berdiri di sana? Biar aku. Nomor 2, kamu tahan dulu. Aku pergi panggil orang. Aku nggak tahu bisa tahan atau enggak. Kesabaranku sudah habis sama kamu. Kamu nggak boleh bunuh. Xiaoyi. Sekarang belum bisa dia tahu di mana Dodo. Betul. Kamu tidak bisa membunuhku. Hanya aku yang tahu di mana putrimu. Baiklah. Kamu punya kesempatan terakhir. Kamu kesempatan terakhir. Aku akan menelepon sekarang. Hello, Ayah. Hello Ada APA. Seseorang ingin membunuhku, selamatkan aku. Siapa berani sentuh orangku? Itu aku, Xiaoyi. Kamu. Xiao Jiang. Kembalikan Dodo ke keluarga Tang, akan jemput dia. Kalau tak melihat putriku, aku pasti akan bunuh anakmu. Juga, akan kubuat keluarga Xiao menemaninya di kuburan. Xiaoyi, dasar bajingan kecil, kau benar-benar. Xiaoyi. Binatang kecil, berhenti sekarang. Saya akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jika aku tidak bisa melihat putriku, aku akan memastikan keluarga Xiao Mu menumpahkan sungai darah. Hello. Sangat bagus. Baiklah, binatang kecil. Di kota sungai ini, belum ada yang berani mengancamku. Tidak baik, kepala keluarga, ada masalah besar. Apa lagi yang bisa jadi masalah? Kepala keluarga. Tuan muda ditangkap Xiaoyi. Tuan kedua, Xiao Lei. Apa yang... tuan muda kedua, dia. Ayo cepat katakan. Tuan muda kedua, dia dibunuh oleh Xiaoyi. Apa? Xiaoyi.
Aku tidak akan beristirahat sampai kau hancur. Xiaoyi. Aku akan membuatmu hutang darah. Dibayar darah. Bersabar. Harus bersabar. Tak bisa menahan kecil, hancurkan yang besar. Jangan sampai keliru dengan urusan yang diperintahkan. Sampaikan parentaku. Beritahu Xiaoyi. Kalau ingin anak perempuannya selamat, biar dia datang besok. Keperjamuan baisi dari Dewa Perang M. Baik, akan segera diatur. Rencanakan sedikit lagi, bisa kuasai Xiaoyi. Juga bisa perat hubungan dengan Dewa Perang MU untuk selesaikan tugas dari Yang Mulia. Sekali mendayung, 2-3 pulau Aku khawatir tentang Xiaoyu. Ketua keluarga Xiao, sudah lama tak berjumpa. Apa yang terjadi dengan Xiao? Apa yang membawamu ke sini, Dewi Perang MU? Ketua keluarga Xiao kirim Xiao Lei ke militer untuk pengalaman. Akan diberitahu segera. Dui perangmu. Sekarang tidak perlu lagi. Apa terjadi dengan ketua keluarga Xiao Lei mengalami masalah? Jia dibunuh. Siapa berani bertindak di Jiangcheng? Itu Xiaoyi, pemberontak yang dicari dalam daftar buronan, menculik Xiaoyu. Apa? Dia berani datang ke Jiangcheng? Jangan khawatir, kepala keluarga Xiao pasti akan diberi penjelasan. Terima kasih sebelumnya, Dewa Perang MU. Anak meninggal ya sudahlah, bisa lahir lagi. Kalau bisa menahan Dewa Perang MU, itu baru untung besar. Benar. Dewa Raja mengeluarkan perintah untuk mengumpulkan darah panda. Pemimpin keluarga Xiao punya cara? Darah panda. Tidak rela anak tidak bisa menangkap serigala. Mengapa tidak mengikat MU Hanyan dan keluarga Xiao bersama-sama sepenuhnya? Dewa Perang, saya punya gadis yatim piatu. Dia adalah darah panda. Baik. Pemimpin keluarga, tolong besok bawa dia ke pesta pengangkatan muridku. Aku akan memberikannya hadiah murid baru kepada Tuan Raja Dewa. Semua mengikuti perintah Dewa Pertempuran MU. Tapi katanya besok di pesta pengangkatan murid, Xiaoyi akan datang buat keributan. Berani sekali. Jangan khawatir, kepala, besok jika dia berani datang, aku pasti akan menangkapnya sendiri. Lalu menyerahkannya padamu untuk diurus. Salam hormat untuk Dewa Perang MU. Selamat jalan Dewa Perang MU. Tuan. Orang itu bela diri kuat, kita mungkin. Ilmu bela diri kuat. Beritahu Emma Baoguo dan Men Lou, besok. Besok hadir di pesta Baik. 2. Dewa Raja, keluarga Xiao bilang demi nyonya muda selamat, besok ke pesta Feng Ming. Ini adalah pesta jebakan. Sama sekali tidak ada penyamaran. Sekarang kita akan jemput Nona, ya? Jangan terlalu mendesak. Takut mencelakai Dodo. Besok akan buat Xiao Jiang mati tak berpengaruh. Ketua keluarga Xiao, siapa yang berani dan nekat buat masalah di pesta Feng Ming ini? Benar, jangan lupa Raja Dewa akan hadir. Dan juga Panglima Perang MU. Bisa menekan seluruh ruangan. Tuan Xiao tenang, pengacau kecil, Ma Baoguo, satu pukulan kiri, tendangan kanan. Semuanya akan saya tangkap. Kalau begitu, Repakin Masterma. Tuan Xiao tidak perlu sungkan. Dodo di mana? Xiaoyi, keberanianmu benar-benar bagus. Di pesta Feng Ming, berani datang mencari orang. Berani sekali. Aku tanya kamu untuk terakhir kali. Di mana Dodo? Jangan mimpi di siang bolong. Putrimu akan saya berikan kepada orang penting itu. Istirahatlah dengan baik. Dazar Brengsek. Ini Jiangsheng. Perjamuan permohonan Dewi Pejuang kepada Raja Dewa. Bertingka, Berapanya Wakuke Pantuk. Kamu siapa? Aku siapa? Saya adalah Master Tai Chi Ma Baoguo, anak muda. Saya beri saran kalau tidak mau mati, minta maaf pada kepala keluarga Xiao, ada harapan. Saya kasih kamu 30 detik, segera pergi dari sini, atau mulai besok, kota Jiang ini tidak akan ada perguruanmu. Ini adalah lelucon terbaik yang didengar hari. Masih ada 10 detik. Diberi muka tidak tahu menghargai, sepertinya tidak berniat Maaf. Waktunya habis. Yang saya lihat, adalah waktu matimu. Berani datang ke keluarga Xiao cari ribut. Ternyata ada kehebatannya. Ayo, biar aku lihat. Namaku adalah Ma Baoguo. Silahkan ajari. Aku
Aku kurang waspada dan tidak menghindar. Anak muda, kamu tidak punya etika dalam berani menyerangku, yang sudah hampir 69 tahun. Anak muda, kusarankan, bersikaplah baik. Serahkan kantongnya. Mati. Xiaoyi, kau pikir bisa sedikit kungfu jadi bisa semena-mena di pesta Fengming ini? Ratusan orang di belakangku, kau bisa lawan berapa? Jangan buru-buru, segera kau akan tahu akibatnya menantang kami. Orang-orang, biar jangan takut. Kesabaranku sudah mencapai batas. Kau bukan manusia. Anak baik, kamu bisa bertarung, gunanya ada enggak? Jangan lupa, anak perempuanmu masih ada di tanganku. Xiao Jiang, kau punya kesempatan terakhir, lepaskan anak perempuanku. Lepaskan dia. Dia adalah orang yang dipilih Tuan, kamu tidak punya hak untuk memintaku. Tuan apa? Juga tidak bisa membawa putri saya. Kalau berhenti sekarang, saya bisa menyelamatkan nyawamu. Sepertinya, kamu akan menangis hanya saat melihat peti mati. Dou-dou. Dou-dou. Xiao Jiang. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sikapmu ini bukan sikap orang yang meminta. Xiao Jiang. Seseorang ingin putri saya. Berapa harga yang ditawarkannya, akan kuberi 2 kali lipat. Tahukah kau bahwa setetes cairan dari kuku penguasa bisa mendorongku menuju kesuksesan instan? Kau pikir kau siapa? Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Beraninya kau menerobos perjamuan Raja Dewa. Kau menampar wajahmu sendiri. Digunakan untuk Anda bisa melupakannya. apa coba lakukan? Nyawa putrimu lebih rendah daripada harga dirimu. Anda. Tidak ada lagi kipas angin. Kalau begitu aku akan menampar putrimu. Sudah puas sekarang? Bisa membiarkan putriku pergi? Bebaskan putrimu. Kapan aku bilang akan melepaskan putrimu? Xiao Jiang. Seorang penjahat yang dicari berani bernegosiasi dengan saya. Buat putri Anda merasa lebih baik. Akui saja kejahatanmu dan menyerah. Anda tidak punya jabatan atau pangkat, jadi apa hak Anda menghakimi saya? Di Jiangteng, aturanku adalah aturan. Kata-kataku hukum. Jika kuputuskan ke mati tengah malam, katakan hidup fajar. Penjaga. Potong kedua tangan dan kakinya. Xiao Yi berjasa melindungi negara, diberi penghargaan khusus dari pemimpin negara. Lihat siapa yang berani menyentuhnya. Xiao Jiang. Keluarga kalian, apakah kalian ingin? Keluarga Xiao turun-temurun adalah warga hukum. Apa alasan yutusan khusus, Juke memfitnah kami? Baron kana memberontak. Kamu menangkap putri pahlawan negara untuk mengancam, mendirikan pengadilan sendiri, berniat mencelakai pahlawan negara kita ini. Bukankah ini pemberontakan? Di medan perang, perintah militer tidak dapat dipatuhi. Kota Jiang memiliki hukumnya sendiri. Yutusan khusus, Juke menyudah keluarga Xiao kami. Ini tidak pantas, bukan? Xiao Yi, pelindung negara dianugerahi penghargaan khusus. Masih berani bertindak padanya. Tidak menghormati pemimpin negara. Tangkap Xiao Jiang. Mari kita lihat siapa. Berani menghalangi penyelidikan, niat mereka tercela, tangkap semua. Xiaoyi, penjahat yang diperintahkan oleh Dewa Perang untuk ditangkap. Apa kau akan melawan di Jiangcheng demi pengkhianat? Keluarga Sih bermaksud memberontak. Siapapun yang menghalangi dekret, Ambil tindakan, membunuh tanpa ampun. Yutusan Suzaku. Hari ini adalah pesta murid Dewa Perang MU, Guru. Adalah yang mulia Dewa saat ini. Apakah kamu yakin? Ingin menyinggung Dewa Perang MU? Saya mengikuti titah. Bahkan jika Dewa Perang harus menyingkir. Saya yang akan mengadili Xiao Yi si pemberontak. Yakin ingin saya menyingkir? Xiao Yi berjasa pada negara, diberi piagam raja. Xiao Jiang tidak mengerti. Seorang Dewa Perang tidak mengerti? Tahukah hari ini merupakan pesta Fengming saat aku belajar dari Raja? Bahkan titah suci harus memberiku jalan. Apalagi seorang pengkhianat negara seharusnya ditangkap sebelum pesta agar tidak mengganggu kesenangan Raja Dewa. Orang-orang, tangkap dia. Baik. Berhenti. Berani merebut titah suci, kelihatannya MU Hanyan sangat berani. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia bersekongkol dengan bajak laut Jepang. Membantai rakyat Dasyao pengkhianat negara akan ketangkap sendiri. Hanya untuk segera menangkapnya, utusan Sukwe ingin melindunginya. Kau MU Hanyan, buta, yang mendapat piagam naga dari raja. Pahlawan negara, kau malah menyebutnya pengkhianat, benar-benar membuatku terkejut. Kalau begitu katakan saja. Apalagi identitasnya? Utusan Zukwe menyapa Raja Dewa. Menyapa Raja Dewa. Menyapa Raja Dewa. Dewa Raja. Tidak mungkin. Zukwe terlambat terima titah suci, mohon Dewa Raja.
Maklum, mohon Devaraja maafkan. Datang lebih awal. Aku malah tidak bisa melihat wajah palsu orang-orang terkenal Jiang Cheng ini. Berani-beraninya menyerahkan putriku padaku, sungguh konyol sekali. Putramu. Benar sekali. Dodo putri saya. Oh Raja Dewa, kesalahan ini karena saya terlambat mengirim perintah. Saya akan menjelaskan. Kalian lihat apa? Tangkap mereka. Tangkap semua orang ini untukku. Pertunjukan yang bagus, Raja Dewa. Berani sekali kau, tidak menghormati Raja Dewa. Semua. Jangan tertipu oleh penipu ini. Jika Raja Dewa, kenapa tidak mengatakannya sejak awal? Itu tidak akan berakhir seperti ini. Identitasku. Kalian tidak layak mengetahuinya. Kamu adalah buangan keluarga Xiao, prajurit biasa di medan perang, dan buronan yang harus ditangkap. Berani berpura-pura jadi Raja Dewa. Gadis ini hanya yatim piatu. Bagaimana mungkin dia anakmu? Siapa itu Raja Dewa? Apakah aku tahu lebih dari kamu? Kenapa diam saja? Masih belum bawa not. Kembali ke sini. Baik. Aku mau lihat siapa yang berani. Kamu selalu bilang orang ini Raja Dewa. Kalau begitu katakan sendiri. Kamu dewa siapa? Raja mana ini? Kau dewa siapa? Raja mana ini? Wah, dewa siapa ini? Raja mana ini? Bahkan tidak percaya pada kata-kata utusan Sukue. Coba bilang yang lebih enak. Panggil dia sebagai utusan dengan hormat. Sungguh menganggap diri penting. Semua. Saat musuh luar menyerang, menjaga tanah air. Bagaimana dengan utusan Suza? Sepertinya. Di depan penguasa. Dia menikmati makanan dan Mu Hanyan, kamu apa? Kamu melindungi pengkhianat luar. Sepertinya. Kamu juga berpikir untuk MUN Hanyan, jenderal tanggung jawabnya sendiri, penulis kewajibannya sendiri. Kamu bicara seperti itu. Bukankah terlalu menyakitkan hati? pintar berbicara. Ketua keluarga Sieg, ayo bergerak. Orang-orang, tangkap mereka. Kalian semua masih berdiri saja, ngapain? Mau memberontak? Si kelompok penjkat apa? Aku melakukannya sendiri. Utusan khusus Suzaku, maaf Anda terlibat kali ini. tidak ada. Raja Dewa. Keduanya orang tercela yang tidak bisa mengenali nilai sejati seseorang. Ragi sibuk apa? Apakah kamu lupa? Apakah jalangmu masih kutangani? Xiao Jiang. Cepat menyerah padaku. Kalau tidak, orang-orang, apa yang kalian lakukan? Ini hadiah untuk Raja Dewa. Kalau kau menyakitinya, bagaimana bisa Dewa Perang. Target sekarang adalah pemberontak ini. Tuan Xiao tidak percaya pada kekuatan Dewa Perangku? Aku, tentu saja percaya. Pemberontak. Ada kata terakhir? Kamu tidak percaya utusan Sukue, maka aku tidak mau bicara denganmu. Masih keras kepala, baiklah. Aku kasih kamu kesempatan. Aku, Mu Hanyan, Dewa Perang, dengar kata jenderal. Kekuatan negara Xia hanya beberapa orang di atas aku, jika kamu bisa undang mereka. Tentu aku percaya. Baiklah, tapi jangan cari alasan lain nanti. Dewa Perangmu. Jangan pernah lakukan itu. Jika Tuhan datang dan kehilangan minat, bagaimana? Kenapa sudah panik? Loikan. Aku di sini. Aku ingin lihat siapa bisa kamu undang. Di mana tiga raja perang? Raja Perang, kamu bisa undang Raja Perang? Berani sekali kamu bicara besar. Reng-reng. Aku lihat siapa yang berani gerak. Aku lihat siapa yang berani gerak. Tiga Raja Perang. Saya terlambat. Mohon maafkan saya, Tuan. Bangkitlah. Ya, Orang luar, cepat mundur. Ini, siapa yang berani sekali berani menangkap Tuan? Tuan Pejun, ini pengkhianat di daftar buronan. Pengkhianat. buka matamu lebar-lebar. Orang ini, Raja Dewa dari negara Daxia. Po Jun. Percaya, kan? Aku adalah Raja Dewa. Lalu kenapa? Di pulau asing, membunuh 3 onmyoji, berniat kembali menikah, tetapi bertemu denganmu. Hari itu kenapa? Kenapa tidak menunjukkan identitas? Karena identitasku hanya akan membawa ancaman tak berujung bagi istriku. Sekarang kamu mengerti? Buahan bersalah. Raja Perang. Ini ada kesalahpahaman. Diam. Sekarang ini, masih meragukan identitas Raja Dewa? Tangkap dia. Jangan mendekat. Kalau kalian mendekat lagi, Cepat selamatkan ayahku. mendekat lagi, aku membunuhnya. Coba saja.
Berani mengancam Raja Dewa dengan gadis? Tidak takut dihukum mati. Putra bungsuku mati di tanganmu, putra sulungku ditangkap. Keluarga Xiao kami sudah hancur, takut mati sekeluarga pun tak ada artinya. Kamu cari mati. Cari mati jangan Ayah, Dodo takut sekali. Ayah cepat selamatkan aku. bergerak lagi, aku akan Dodo jangan takut, ayah janji akan segera membawa kamu pulang. pulang bawa dia ke rumah. Kamu yakin bisa? Jangan lupa, Xiao Yu masih ada di tanganku. Seorang pecundang, aku tidak peduli sama sekali. Ayah cepat selamatkan aku. Anak nakal, jangan teriak. Kalau teriak lagi, Ayah, aku sangat takut. bukankah kamu hebat? Kenapa begitu cepat menyerah? Sebenarnya kamu mau apa? Berlutut padaku. Mau berlutut atau tidak? Raja Dewa tidak bisa. Aku bilang, di kota ini, Xiao Jiang adalah raja tertinggi. Kalau aku bilang kamu tidak hidup sampai malam, kamu tidak akan. Hai, seseorang. Biar jangan takut. Raja Dewa. Apa itu Raja Dewa? Raja Dewa mati di tanganku, bukan? Papa, lepaskan papa saya, kumohon padamu. Berani menggigitku. Kamu cari mati. Jangan bergerak. Mabaogu, kamu gila. Berani berkhianat. Menurutku, kamu yang sudah berani culik Putri Dewa, kamu ingin mati. Aku tidak. Yang Mulia Dewa, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kami dipaksa. Ayah, jangan menangis. Ayah hari ini pahlawan besar. Pahlawan tidak boleh menangis. Aku tahu ayah pasti akan menyelamatkanku. Ayah tidak menangis. Ayah kemasukan pasir di mata. Ayah, aku ngantuk sekali. Kalau ngantuk, tidur saja. Ayah janji tidak ada yang bisa menggertakmu lagi seumur hidup. Po Jun. Siap. Tuan, Aku merasa menyembunyikan sesuatu, bisakah? Serahkan padaku untuk akan kucari jawabannya. Aku akan menjatuhkan hukuman mati padanya. Biarkan saja. Hei, bawa orang ini ke penjara, interogasi dengan baik. Ini adalah hadiahmu. Hari itu, aku tengah membunuh 3 penyihir dari negeri seberang. Kau datang mencariku tanpa alasan, menuduhku sebagai pengkhianat negara. Bahkan kau mengeluarkan surat perburuan nasional dan bekerja sama dengan Xiao Jiang untuk menculik putriku. Bukan begitu, Yang Mulia, itu Sih Jiang. Dia mengatakan. Tak tahu itu putrimu. Kamu seorang dewa perang. Tapi bisa dibohongi bawahannya begitu lama, masih bisa bilang. Bawahan saya. Kalau putri saya hari ini kenapa-kenapa, saya bakal hancurkan kamu 1000 kali. Bersekongkol dengan Xiao Jiang untuk memfitnahku. Meskipun tidak ada jasa, kerja kerasmu 20 tahun menjaga perbatasan. Kamu setuju? Bawahan saya. Tanpa keberatan. Tuan, bagaimana dengan keluarga Xiao? Kamu urus semuanya sekaligus. Baik. Sayang. Dou. Pulang sama ayah. Ayo Dou, hati-hati kepalamu ya. Sayang. Ayo. Dou, sebentar lagi akan ketemu mama. Senang gak? Senang ketemu mama. Ayah harus hibur mama ya. Mama sering nangis sendirian malam-malam, sebut-sebut nama ayah. Ok. Ayah dengar Dou. Zhixia. Zhixia lihat siapa yang pulang. Mama. Zhixia. Zhi. Bibi. Kamu baik-baik saja? Paman. semua salah kamu. Paman, apa yang terjadi tadi? Di mana Zhixia?
Sekelompok orang masuk dan merampok rumah. Mereka membawa zis. Apa? Paman, coba ingat-ingat baik-baik. Apakah ada ciri khas pada kelompok tadi? Terlalu tiba-tiba, aku tidak ingat dengan jelas. Aku tahu, pemimpin dari mereka memiliki tanda kepala harimau. Halo, Wuku, selidiki orang dengan tanda kepala harimau di Jiangcheng. Suruh Tanlang ke keluarga Tang. Bawa orang tua ini ke rumah sakit terbaik, cepat. Tuan, berdasarkan penyelidikan, geng Tiger Mik di Jiangcheng yang paling dicurigai. Geng Tiger Mik? Ayah, Mereka adalah geng lokal terbesar di Jiangcheng dan awalnya didukung oleh keluarga Xiao. Tampaknya Jiangcheng diresapi oleh keluarga Xiao. Pergi. ayah, Siu Cui, apakah mereka kelompok dari waktu itu? Maksudmu mereka? Mana mungkin, anak ini kan kita adopsi dengan uang. Tapi kenapa pemimpin mereka langsung bilang, anak ini biar kalian asuh selama bertahun-tahun, belum cukup. Kalian tidak ingin hidup lagi? Tahu ini wilayah siapa? Jangan banyak bicara. Aku tanya, kalian menculik seseorang, kan? Detangla Pahlawan Penyelamat. kamu, Berani datang ke geng Tiger Claw membuat masalah. Kamu. Apa kamu? Jangan banyak bicara. Aku tanya di mana orang yang kalian culik hari ini? Datang ke geng Tiger Claw masih berani. Aku tanya sekali lagi, di mana orangnya? Semuanya nonton saja, serang dia. Kalian sudah banyak, seranglah. Jangan mendekat. Orang-orang mana? Tidak tahu. Kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Aku tidak tahu. Ketua besar tahu. Ketua besar ada di mana? Dia juga ikut Tuan Muda ke Tianyu Manor. Tuan, kami sudah menemukan lokasinya dan ada sekelompok orang dari ibu kota yang berkumpul di sana. Ibu kota. Ya, sekelompok Tuan Muda dari keluarga terpandang di ibu kota. Wucu, kita pergi. Kau memang paling jago bersenang-senang, Tuan Muda Xiao yang kedua. Tuan Zhao terlalu memuji. Semua, hari ini Xiao mengundang kalian ke sini. Semua, bersenang-senanglah dan nikmati. Beranti. Kalian siapa? Kami datang mencari seseorang. Cari orang sebelumnya. Sebutkan namamu dulu. Xiao Yi. Xiao Yi. Kamu tuh yang dari keluarga Xiao di Jiangcheng, yang dulunya diusir. Tahu nggak ini tempat apa? Ini Tianyu Villa. Di seluruh Daxia, yang punya hak masuk ke sini cuma seratusan orang. Kamu ke sini cari orang? Coba bercermin dulu, tahu diri dong. Berani sekali, berani bicara tidak sopan pada Tuan. Tuan. Kamu dari geng Huey. Aku dari geng Huey. Cepatlah dan buat dia melepaskanku, atau aku akan membuatmu menderita di sungai. Kau pemimpin, kan? Aku bertanya, bagaimana dengan gadis keluarga Tang yang kau culik hari ini? Di mana? Tohoka kamu? Orangnya Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao. Xiao Lei, hari ini, keluarga Xiao telah musnah di seluruh Jiangcheng. Aku akan bertanya sekali lagi, di mana gadis keluarga Tang? Gadis keluarga Tang. Onda. Jangan sentuh aku. Tuan Muda Xiao ada di dalam rumah. Kalau berani sentuh aku, kau pasti mati hari ini. Keluarga Xiao musnah sepenuhnya. Masih berpura-pura gila padaku. Ini ibu kota, keluarga Xiao. Saya di sini untuk merayakan ulang tahun Tuan Muda kedua keluarga Xiao. Dia datang ke sini untuk merayakan ulang tahunnya. Apa hubungannya dengan si Xiao? Saya anggota keluarga Xiao di ibu kota. Jika Anda tidak hari ini aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Bagi saya, keluarga Xiao di ibu kota hanya semut lebih besar. Berani menyentuh orang-orangku. Saya akan membuatnya membayar harganya. Hari ini ulang tahun saya kecil. Kita bersenang-senang, mempererat persahabatan keluarga besar adalah besar. Memang hanya kamu yang murah hati. Selamat ulang tahun, semoga semua keinginanmu tercapai.
Terima kasih semuanya. Saya, Xiao, akan minum duluan sebagai penghormatan. Saya juga ingin memberikan salam. Saya doakan Xiao kedua cepat meninggal. Siapa itu? Berani membuat keributan di pesta ulang tahun Tuan Muda Xiao. Apakah dia tidak sayang? Siapa tuan muda kedua dari keluarga Xiao? Siapa berani merusak pestaku? Identitasku tak layak kamu tahu. Kamu hanya perlu tahu. Berani sekali bicara dengan nada seperti itu pada Tuan Muda Xiao. Baru-baru ini aku menghabisi tuan muda Xiao. Jika tidak ingin seperti dia, lebih baik jujur padaku. Hari ini memang kudengar keluarga Xiao di Jiangcheng dibalikan oleh seseorang. Jangan-jangan itu kamu? Mau bela mereka? Keluarga Xiao di Jiangcheng itu, bagian yang diusir oleh keluarga utama di Beijing? Pantas saja bisa merampas gadis dengan paksa. Ternyata sama-sama buruk. Tuan Muda Xiao, orang liar siapa? Dia. Seorang buangan dari cabang keluarga yang tidak diinginkan. Berani bicara besar di sini. Jadi itu. Orang yang paling rendah dari yang terendah. Sepertinya sudah waktunya keluarga besar ini memberi pelajaran. Orang sial dapat keberuntungan. Semua yang hadir di sini adalah keluarga besar ibu kota. Kamu yang hanya cabang kecil, berani sombong di sini. Keluarga besar ibu kota. Saya putra ketiga keluarga Li di ibu kota. Ayah saya Wei Shiho. Putra kedua keluarga Gu di ibu kota. Ayah saya, Tangerine Pingnan. Saya adalah putra ketiga dari keluarga Zhao di ibu kota. Ayah saya adalah Pangeran Zhenbei. Sedangkan tuan muda kedua dari keluarga Xiao adalah putra kedua dari keluarga Xiao, yang merupakan keluarga terkemuka di ibu kota. Kakeknya adalah salah satu pendiri negara kita, Xia. Anak kecil, kamu cuma orang buangan dari kota kecil. Tahukah kamu berapa besar harga dari kebodohanmu ini? Kajet, tuan muda kedua keluarga Xiao berbaik hati, cepat pergi sebelum terlambat. Sekelompok anak orang kaya yang manja, menganggap diri mereka penting. Masih berdebat tak berujung di sana. Saya tak ingin merusak suasana, tapi orang ini benar-benar tak tahu diri. Seseorang, bawa dia ke sini. Seret sampah ini keluar dan eksekusi dia. Ja. Kenapa kalian berdiri di sana? Serang aku. Ambil tindakan. Tidak benar-benar pikir orang tak berguna ini dapat lakukan apa padaku, bukan? Kalian, para pria, di mana penjaga di gerbang manor? Masuk ke sini. Duesa. Bawahan saya terlambat, saya baru membersihkan penjaga yang bersembunyi. Tuan muda Xiao, jika kau mengaku jujur hari ini, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Di mana gadis keluarga Tang yang kau culik? Gadis apa? Saya tidak tahu. Bosh. Bagaimana ini? Kesabaran saya terbatas. Menyerang saya, keluarga Xiao tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir. Kamu pasti akan bicara. Ini, di mana ini? Sudah bangun. Kalian siapa? Aku dari keluarga Xiao di ibu kota. Jika berani menyentuh, keluarga Xiao pasti tidak akan berhenti. Ancaman sia-sia. Tidak usah dikatakan. Xiao Mo, tanya sekali lagi. Gadis dari keluarga Tang, sembunyikan di mana? Tidak boleh bicara. Bicara, rencana keluarga Xiao hancur. Kamu pikandang. Saranku, segera bebaskan kami. Kalau tidak, kamu menyinggung keluarga besar di ibu kota, tak ada tempat untukmu di seluruh negeri Xia. Benar, cepat bebaskan kami. Xiao Mo, dengar-dengar kamu suka main perempuan, wuku. Jangan terlalu kelewatan. Tenang saja. Kamu bukan yang pertama aku cari. Baru tadi kamu bicara keras kan? Kakak. Ini urusan kalian dengan keluarga Xiao. Tidak perlu menyeret kami ke dalam masalah ini. Xiao Mo, selanjutnya kita main game. Setiap aku hitung sampai 10. Musim panas ini bakal ada kasim baru. 1, tenang saja. Kamu yang terakhir. 2, 3. Xiao, kumahon padamu. Cepat bicara. 6. Aku benar-benar. Xiao Mo, cepat bicara. Bisa cepat sedikit? 10. Maaf. Waktunya tiba. Ayo, Tuan Muda Xiao, pilih salah satu. Pilih satu. Aku pilih kamu. Baik. Kalau begitu, kamu saja. Ah, tidak, kakak.
Ini urusan kalian dengan keluarga Xiao. Baiklah. Sekarang kita mulai ronde kedua. Tidak, tidak. Aku bilang, aku semua kasih tahu kamu. Beneran gak seru? Oke. Sekarang ceritakan semuanya padaku. Aku sudah bilang, di Beijing selain 4 keluarga besar, ada juga keluarga lain yang punya pengaruh kuat. Keluarga Tang termasuk salah satu. Keluarga Tang. Tang Zixia adalah putri dari keluarga Tang di Beijing. Tapi saat masih kecil, diculik, dijual ke Jiangcheng. Wuku. Coba periksa. Ja, Jadi sejak awal. Kamu pasti tidak tahu kalau Zixia adalah putri keluarga Tang, kan? Xiao dari Jiangcheng. Tanjakan fotonya padaku. Aku terbawa suasana. Makanya aku. Jadi kamu pura-pura merayakan ulang tahun untuk menculik dia. Tapi di jalan, tahu nama belakang dan usianya, merasa ada yang salah. Suruh orangku menyelidiki. Baru tahu, dia putri kecil keluarga Tang yang hilang. Tuan. Aku sudah menyelidikinya. Seperti yang dikatakan manusia tak berguna ini. Kamu tahu dia adalah putri keluarga Tang. Tapi kamu masih berani menculik wanita. Sia tahu ada di mana. Tidak, tidak ada. Sudah mengembalikannya ke keluarga Tang. Kamu. Apa hubunganmu dengan Putri Tang? Dia tunanganku. Apa? Apakah masih ada hal lain yang belum kamu jelaskan? Tidak, aku kan sudah bilang. Jadi, hal itu. Pikir dulu baru bicara. Aku bilang, keluarga Tang tahu, mereka senang, jadi mereka memutuskan. Memutuskan apa? Mereka memutuskan, putri keluarga Tang akan menikah dengan putra sulung keluarga Xiao. Apa? Sudah bilang semuanya, kali ini tidak bohong padamu. Tuanku. Lalu bagaimana? Langsung ke ibu kota. Baik. Kakakku tidak semudah itu dihadapi. Wuju. Selidiki urusan keluarga Tang dan Xiao. Baik. Selain itu, beritahu Tan Lang. Agar orang-orangnya di ibu kota, siapkan untukku. Oke. Jadi kita sepakat. Keluarga Xiao menyukaimu, Zixia. Mereka berencana mengadakan pernikahanmu dengan Tuan Muda Xiao 2 hari. Ayah, aku tidak akan menikah dengan Tuan Muda. Kamu. Zixia, apa yang kau katakan? Keluarga Xiao adalah nomor 1 di ibu kota. Tuan Muda Xiao adalah penerus keluarga. Banyak yang ingin menikah dengannya. Iya, Bu, apa yang kamu pura-pura? Menikah dengan Tuan Muda Xiao sudah lebih dari yang pantas. Kami bahkan harus menutupi kenyataanmu yang tidak diinginkan. Kamu, Lian Shan. Bagaimana bisa bicara seperti itu? Kenapa Anda selalu membelanya? Ini bukan urusan yang akan menyakitinya. Lagi pula, jika keluarga Tang kita bisa menikah dengan keluarga Xiao, kita bisa jadi keluarga besar kelima di ibu kota. Tuan Muda, ada berita penting dari ibu kota. Katakan, Keluarga Xiao di Jiangcheng telah hancur. Rencana sebelumnya, hampir berhasil. keluarga cabang ini kurang berguna, hal kecil pun tak bisa dilakukan. Ini kesalahan saya. Tidak apa-apa. Ke rumah keluar, bawa putrinya kemari. Gadis ini memiliki tubuh yang istimewa, bisa membantu orang naik level. Namun. Tapi apa? Fisik khusus ini butuh keberuntungan untuk aktif. Lokasinya di Jiangcheng, Xia, sebelum usia 24 tahun. Kalian tidak boleh mengganggu kehidupannya. Rencana di Jiangcheng. Siapa yang Laporkan kepada keluarga Xiao Jiangcheng. Cabang dikeluarkan. Namanya Xiao Yi. Shawi. Anak Xiao Lu, kepala keluarga, menolak undangan dari kuil monumen. Ya. Si Xiao Jiang ini. Memang benar-benar orang rendah. Dulu minta bantuan banyak dari keluarga utama, sekarang olah anak mereka. Dibalas habis-habisan. Tapi berani beraninya ganggu urusan keluarga Xiao. Ini akan saya urus. Sudah dapat alamatnya? Alamat keluarga Tang didapat, informasi disampaikan ke Nona Tang, tapi Apa? namun, keamanan jaringan keluarga Xiao sangat kuat, jadi bawahan susah untuk menembusnya dalam waktu singkat. Tidak apa-apa. Besok.
Aku akan pergi ke keluarga Tang dulu. Dodo sudah diselamatkan? Jangan khawatir, jangan khawatir. Dodo ku bawa pulang aman. Aku mencari dokter terbaik untuk Dodo. Apa yang kau katakan benar? Orang tuaku juga. Paman dan bibi, aku juga diatur di rumah sakit. Xiaoyi, kalau berani menipu soal Dodo, selesai. Jangan khawatir. Dua tamu, silakan. Tuan muda hanya bertemu Nona Tang. Siapa tuan muda kalian? Ini kebun Tang? Nona Tang kembali ke ibu kota kemarin, mungkin belum tahu kebun ini sudah dijual ibumu 5 miliar ke tuan muda. Tuan muda adalah putra tertua keluarga Xiao di ibu kota, juga tunanganmu. Aku belum setuju dengan pernikahan ini, jangan gunakan. Zia. Wah, kebetulan sekali, aku mau mencarimu. Sebelumnya hanya lihat foto, tak disangka kamu lebih memesona daripada di foto. Kamu memang layak jadi nomor 1 dari 10 wanita tercantik di ibu kota. Kamu tidak setuju dengan pernikahan ini? Tidak sama sekali, Tuan Xiao. Tuan muda ini keluarga mana? Belum ada informasi dari Wuku, jangan gegabah. Hanya orang biasa. Tidak berani menyebut diri dari keluarga terpandang. Zia, tidak setuju pernikahan ini, karena dia, kan? Tidak. Bukan begitu. Jadi maksudmu, ibumu tahu. Dia mereka. Shisha. Kamu mengalami kecelakaan waktu kecil, kini kembali ke keluarga besar. Beberapa hal sudah jelas. Keturunan keluarga besar. Selain pernikahan politik, tidak ada jalan lain. Cinta, kebebasan lelucon. Cari seseorang sebagai tameng. Aku bisa menerima, tapi bisa gak kamu lewati keluarga Tang? Sebagai pewaris keluarga Xiao, masa segini gak bisa diatur? Masih muda sudah berani. Jadi tameng harus dilihat dulu, cukup kuat atau tidak. Kalau tidak, berakhir buruk sekali. Kuat atau tidak? Cobalah dan lihat sendiri. Punya keberanian tanah besar ini. Berani kamu bicara begitu padaku, anak muda, tidak? Dan kamu, apa hakmu berani bicara padaku seperti ini? Sudah sampai kapan ini, kamu masih bisa bikin tuan muda keluarga Xiao menguasai ibu kota? Paling tidak Zia tahu sopan santun. Sedangkan kamu, harusnya aku bilang kamu berani atau bodoh? Kita tidak sejalan, hari ini sampai sini saja. Xiao. Sudah bertemu orang tak berpendidikan sepertimu. Pelayan. Zia. Besok aku akan bawa lamaran ke rumahmu. Tunggu aku. Xiaoyi, kenapa kamu masih Zia. Sekarang ada banyak hal. Belum bisa kasih tahu, tapi kalau aku lakukan ini, ada alasannya. Kamu? Aku cuma tanya ini, kamu mau menikah dengannya? Aku tidak mau menikah dengannya. Dodo hanya anak. Aku suka kita menjalani. Baiklah, kalau kamu tidak mau menikah dengannya, aku akan melamar ke rumahmu. Apa yang lakukan? Cara ini akan merugikan. Yang aku inginkan bukan persetujuan orang tuamu, tapi menghancurkan rencana bagus Xiao. Apa? Kalau aku tidak pergi, orang tua keluargamu yang pasti membuat keputusan untukmu. Tapi kalau aku pergi, aku bisa mengubah semuanya. Zia. Keluarga Xiao bertanya lagi, besok pesta pernikahan tuan muda Xiao, kamu setuju saja? Iya Zia, lihatlah tulusnya keluarga Xiao. Kamu setuju sajalah. Aku tidak akan setuju. Aku tidak terbiasa dengan kehidupan keluarga bang. Aku ingin kembali ke Jiangcheng. Tak tahu diri, tak hargai jasa orang tua. Menjadi istri tuan muda Xiao. Kenapa menolak? Kakak, pernikahan ini, mau atau tidak kamu harus. Paman, jika Zia enggan menikah, kenapa memaksa? Urusan keluarga Tang bukan urusan orang lu. Kepala keluarga Tang, jangan terburu-buru. Menurut saya, pemuda ini lebih cocok untuk putri Anda. Anda Raja Parang Tanling. Benar, itu aku. Lalu ini adalah... Pemuda yang berdiri di sampingku ini adalah penyelamatku, Tan Lang. Artinya mulai sekarang. Apa yang dia katakan di ibu kota berarti kata-kataku, Tan. Apa? Ternyata anak ini adalah penyelamat dari Tuan Tan Lang. Terima kasih banyak, Tuan Tan Lang. Menurut pendapatku, besok ada pernikahan, bagaimana kalau? Biarkan Zia memilih sendiri di acara itu. Bagaimana pendapat kalian? Ini bagaimana bisa?
Anak muda ini bicara dengan baik, lakukan saja begitu. Baik. Maka aku dengan TAM Lang. Raja Perang pergi lebih dulu. Berani memberi isyarat padaku, Xiao Xia. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Tuan muda, identitas orang sudah diketahui. Itu merusak rencana di Jiangcheng. Xiao Yi. Ternyata dia. Tidak disangka dihina cabang keluarga. Tapi, bagaimana bisa dia menjatuhkan keluarga Xiao di Jiangcheng? Lapor Tuan muda, Xiao Jiang ingin bertemu. Xiao Jiang. Bukankah dia sudah mati? Tuan muda. Saya tidak tahu, berita sebelumnya benar. Seluruh keluarga Xiao di Jiangcheng sudah habis. Bawa dia masuk menemui. Bawa masuk. Pergi. Buka ikat mata Tuan Xiao kita. Tuan muda. Hamba bertemu Tuan Muda. Telememberi Bejata Banyak Semberdaya, kenapa kaladari wanita rendahan ITU? Tuan muda. Orang itu, dia adalah Raja Dewa. Apa yang kamu? Orang itu adalah Raja Dewa. Xiao Jiang ya. Kalau cari alasan, bisa nggak cari yang lebih bagus? Tuan muda, dia memanggil 3 Raja Pejuang. Ketiga Raja Pejuang juga mengakui identitasnya sebagai Raja Dewa. Apa? Pergi. Ya. Bagaimana ini? Yang Mulia Yutu. Ada masalah besar. Ada apa, Tuan Xiao? Apa yang membuatmu terkejut begitu? Xiao Yi adalah Raja Dewa. Jadi begitu. Tuan Besar Xiao, kamu tidak perlu panik. Bagaimana tidak khawatir? Dia adalah Raja Dewa yang tak terkalahkan. Tuan Muda Xiao, kau tahu kenapa ayahmu menamakanmu Xiao Xia? Aku benar-benar tidak. Xiao Xia. Tentu saja karena keluar ingin menjadi penguasa negeri Xia ini. Aneh. Bagaimana bisa? Sudah melakukan begitu banyak. Kamu belum mengerti? Selain itu, tujuan kita akan berseberangan dengan Raja Dewa. Dia sudah masuk perhitunganku sejak awal. Apa? Maksudmu, kamu bisa mengendalikan Raja? Tentu saja. Raja Dewa punya kelemahan fatal. Ada padaku. Kelemahan APA? Ini belum bisa dikatakan. Tapi, lanjut saja. Ikuti rencana awalmu. Pastinya Raja Dewa tidak akan mudah ungkapkan identitasnya. Kita ini sedang hadapi Raja Dewa. Ikuti perintahku saja. Ini belum bisa dikatakan. Baik. Seseorang datang. Tuan muda, silakan perintah. Jiangcheng. Masih punya orang di sana sekarang? Beberapa orang ditinggalkan Tuan muda memantau Hui Gang keluarga Xiao di Jiangcheng. Baik, sangat baik. Tangkap orang tua angkat Tang Zixia. Bawa kembali. Baik. Gadis ini sangat ragu-ragu dan penuh pertimbangan. Pastinya orang tua angkatnya adalah salah satu hal yang dia pedulikan. Tuan. Aku menemukan sebagian informasi tentang keluarga Xiao. Kamu yakin? Detailnya memang seperti itu. Tapi Jiangcheng. Tidak dalam lingkup kendali kita. Tenanglah, Yutusen. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memindahkan satu cabang yang menolak bergabung ke Jiangcheng. Cheng Donghou bisa diandalkan. Akan kuutus seseorang untuk menculik putri keluarga Tang. Ketika penculik menjual ke Jiangcheng. Enggak. Sebelum berusia 24 tahun. Jangan campuri hidupnya. Tenang saja, kita bisa secara alami memasukkan keluarga Tang ke dalam kelompok kita. Baik. Mari kita mulai. Ternyata dia. Xu Donghou. Tuan. Perluka. Tunggu, tidak sesederhana itu. Xu Donghou yang setia pada negara terlibat. Di balik ini, pasti ada rahasia yang lebih besar. Ada perintah dari atas. Kita harus pergi ke sana lagi. Terakhir kita ke sana habis semua anggota geng. Masih harus pergi? Bicara lebih sedikit. Perintah dari Kyoto. Kalau kita tidak pergi, Kita semua akan mati. Kokuhu. Kamu juga dengarkan. Jika dibawa ke orang tuanya. Iya. Hal ini pada akhirnya tidak bisa disembunyikan. Menurutmu,
Apakah kita bisa bertemu dengannya lagi? Saya juga tidak tahu. Dengar dari Dewa Perang Pojun. Dia adalah putri kedua dari keluarga Tang di ibu kota. Kira-kira tidak ada hubungan dengan kita? Sekarang tiba-tiba saya merasa kemewahan tidak sebanding dengan saat kita bertiga bersama. Saya tegaskan sekali lagi, cepat. Tinggalkan yang hidup, Sehong. Apa? Bilang tidak menemukan orang tua. Tuan muda, jangan marah. Setelah geng Huwei pergi, kamar itu kosong. Kita pergi cari Zixia ya? Zixia punya pilihan sendiri. Kita tidak boleh membawa masalah yang tidak perlu ke anak. Kuofu. Aku ingin melihatnya sekali lagi. Asal melihat dia bahagia, aku akan pergi. Jadi, Ruk pergi. Ayo kita pergi. Lihatlah Zixia Sikjap. Sekumpulan orang tidak berguna. Kamu kirim mereka ke sana beberapa kali. Buat kamar mereka tampak seolah-olah dijarah. Ambil beberapa foto. Berpura-puralah sedikit. Ya. Oh ya, jika ada yang mengikuti atau menyerang mereka, segera laporkan padaku. Ya. Oh. Kita hanya bisa bertaruh. Menurut Xu Donghou, bagi yang tidak bergabung akan dihukum. Artinya, ayah dulu menolak bergabung dengan sebuah organisasi, sehingga diasingkan ke Jiangcheng. Dan fakta bahwa Zixia yang waktu itu masih anak-anak bisa diculik menunjukkan pelakunya orang Beijing dan punya akses ke keluarga Tang. Halo Wuchu, terus kirim untuk ungkap rahasia keluarga Xiao. Siap. Halo Pojun, semuanya baik di Jiangcheng? Masih baik-baik saja. Kau bikin masalah buatku? Gak kok. Bos. Tenang saja. Di rekaman itu, ada dua orang yang identitasnya belum jelas. Kita tunggu kabar dari Wukyu dulu. Jiangcheng sudah dalam keadaan rahasia. Benar, Tuan muda. Markas geng Huwei sudah digerebek. Baiklah. Bagus, ini efek yang diinginkan. Mereka juga tidak tahu di mana dua orang itu. Tuan muda adalah naga sejati zaman ini, pasti dilindungi oleh surga. Selamat, kepala keluarga Tang. Mulai hari ini, keluarga Tang salah satu dari 5 keluarga. Kepala keluarga Li, jangan bicara langsung. Kita belum tahu pilihan Siapapun akan memilih Tuan Muda Xiao yang sangat berkuasa ini. Betul sekali. Putri Anda tahu bagaimana membedakan. Tuan muda Xiao Xia dari keluarga Xiao di ibu kota tiba. Tuan muda Xiao, hari ini penampilan Anda benar-benar menawan ya. Anda terlalu memuji. Di mana Zixia? Kenapa tidak melihat? Tuan Xiao, Anda buru-buru. Zixia kami masih di kamar dandani. Hari ini saya sudah siapkan kejutan kecil untuk Zixia. Saya berharap. Bolehkan saya memiliki? Tolong sampaikan ini ke Zixia. Berikan ini pada Nona dan katakan. Ini hadiah khusus dari Tuan Xiao. Baik. Ya benar, tidak seperti yang lain yang belum kelihatan. Anak itu benar-benar merasa dirinya penting. Masih berpikir ingin muncul terakhir. Xiao Yi dari keluarga Xiao di Jiangcheng telah tiba. Xiao Yi dari keluarga Xiao di Jiangcheng telah tiba. Jiangcheng. Bukankah dibuang ke sana karena kesalahan? Seseorang dari cabang keluarga berani bersaing dengan Tuan Xiao untuk merebut wanita. Sungguh megah, ya? Membuat kami menunggu di sini. Paman, Bibi, maafkan keponakan terlambat. Mohon pengertian. Kami tidak berani menyinggung. Penyelamat dari Tuan Perang. Terus membanggakan gelar itu tidak ada gunanya. Mengapa masih memakai pakaian beberapa hari lalu? Jika tidak punya uang, katakan aku bisa mengirim beberapa. Hari ini juga mewakili kehormatan keluarga Tang. Xiao Xiao masih tahu sopan santun. Orang-orang dari kota kecil ini tidak tahu tata krama. Kemampuan diri sendiri. Tidak ada hubungannya dengan pakaian. Berbicara dengan Xiao Xiao seperti itu, Bibi. Dia benar. Hari ini bawa hadiah pertunangan. Orang-orang Keluarga Xiao dari ibu kota, Xiao Xia, memberikan hadiah pertunangan kepada Tang, lukisan, lanskap abadi, senilai 5 triliun. Apa? Ini adalah karya terkenal Dwarskan Seratus tahun lalu. kepala keluarga, pandangan yang baik.
Pamantang. Saya tahu Anda suka mengoleksi kaligrafi dan lukisan, jadi saya khusus membawanya hari ini untuk memberikannya kepada Anda. Lahala. Orang memang berbeda satu sama lain. Lukisan, lanskap abadi, sangat berharga, tak kusangka bisa memilikinya. Keponakan yang baik, kamu benar-benar perhatian. Tang Chu Anyi. Lihatlah, Xiao Xiao sungguh tulus, kamu masih ragu-ragu? Apa yang kamu bicarakan? Saya selalu lebih suka Xiao Xiao. Lihat ini. Nama ini ada kata, Xia, bukankah takdir? Apa yang Anda katakan, Om? Lukisan di tangan Anda ini. Itu palsu. Omong kosong, Xiao Xiao pewaris keluarga Xiao, mana mungkin beri lukisan palsu? Menurutku, kamu bikin keributan di... Kekurangan uang, aku mengerti. Kamu meragukan lukisanku palsu, Xiaoi? Kamu beri penjelasan. Karena lukisan ini, Wang Shishejitu, adalah hadiah dari Tuan Tanlang, yang dia minta dari Raja untukku. Tidak mungkin. Tuan Hanwang bahkan meminta lukisan dari Raja. Untukmu? Ini lukisan kerajaan abadi. Membelinya dari luar negeri dengan harga miliaran dan langsung menilai keasliannya. Kamu begitu berpengetahuan luas. Jadi kamu pasti tahu bahwa lukisan kerajaan abadi ini dibuat dari sutra es dingin. Aku pernah dengar. Sutra es dingin. Tidak terbakar api, sangat langka. Jadi kamu berani tidak menaruh lukisan ini di atas api? Mau aku bakar lukisan miliaran hanya dengan satu kalimat? Pikir aku bodoh? Kalau mau tahu asli atau palsu, beli dan coba, pasti ketahuan. Mungkin nggak sanggup bayar miliaran. Ya? Miliaran. Di kartu ini ada 1 triliun. Lukisan ini, aku beli. Jangan percaya padanya, tampangnya saja miskin, dari mana dapat 1 triliun. Kartu ini punyaku. Ini adalah kartu hitam dari Dewan Perdagangan Jiuzhou, tanpa limit. Kalau mau ngarang cerita, harusnya bikin yang lebih masuk akal. Aku dari keluarga Tang, meskipun punya tingkat tertinggi di Dewan Perdagangan Jiuzhou, belum pernah dengar soal kartu hitam. Kamu takut enggak ya? Kebanyakan baca novel ya. Di atas langit masih ada langit. Apa kamu temui belum tentu paling hebat. Kartu hitam dari Ban Jiuzhou, hanya diterbitkan 3 kartu. Setiap kartu ini punya chip pelacak. Ditunjukkan, ada khusus datang melayani. Kalau tidak percaya, coba temani aku beberapa menit lagi. Kamu pikir omong kosongmu layak buat kita menunggu selama ini? Saya kira kamu miskin, tapi setidaknya tahu diri. Siapa sangka kamu berpura-pura kaya? Gambar negara abadi ini. Aku sudah melihat banyak detail di lukisan itu. Sama persis dengan catatan sejarah, tapi kamu masih membantah. Aku benar-benar kecewa. Xiaoyi, oh Xiaoyi, apa? Kepala Bank Jiuzhou datang. Kepala Bank Jiuzhou. Apakah itu berarti? Aku tidak menyangka. Datangnya begitu cepat. Bibi Paman. Pasti manajer bank datang ke resepsi pernikahan hari ini. Tenang saja. Saya terlambat ke pesta pernikahan Tuan Muda. Harap keluarga Tang dan Tuan Muda Xiao memaafkan saya. Manajer Feng menghadiri pesta putri saya hari ini. Apakah Anda ada acara lain? Acara lain? Tidak ada. Apakah ada acara penting lainnya? Hampir terjebak olehmu, hampir tertipu. Kamu ini bocah. Hampir tertipu olehmu. Hari ini adalah hari besar Zixia. Kamu tidak menyiapkan hadiah apapun, malah bertingkah aneh di sini. Apa maksudmu? Iya, ayah. Bagaimana kalau kita usir dia saja, supaya tidak membuat malu kita nanti? Xiaoyi, kamu masih ada yang mau dikatakan? Manajer. Pernahkah Anda melihat kartu ini? Ini kartu Black Gold. Kenapa di tanganmu? Pak Feng. Kenapa aku belum pernah dengar bank kalian punya kartu Black Gold? Bank kami menerbitkan 3 kartu Black Gold tanpa batasan limit. Sekarang, apa aku punya kekuatan untuk membeli lukisan ini? Pak Fong. 3 kartu Black Gold ini diterbitkan kepada Di tangan 3 Raja Perang. Xiaoyi, kamu santai saja, kartu Raja Perang Tanlang jadi milik sendiri. Bukankah itu berlebihan? Iya. Mengandalkan Raja Perang, tapi tak ada pencapaian. Kartu ini pasti dicuri saat Raja Perang lengah. Ini seharusnya kartu hitam Raja Perang Tanlang. Kenapa di tanganmu? Raja Perang Tanlang tahu hari ini aku akan menikahi Nona Tangxia, jadi khusus memberi kartu ini. Sebagai hadiah pernikahan, diberikan. Omong kosong. Tuan Tanlang mana mungkin memberi hal berharga padamu? Kenapa? Kau lupa, Tuan Tanlang berkata. Maksudku adalah maksudnya juga. Kartu emas hitam adalah keberanianmu ya. Tapi. Bagi keluarga Xiao kami. Uang ini hanyalah deretan angka saja. Sedangkan kekuasaan, itulah yang seumur hidupmu tak bisa kau capai. Raja dan kuda menguasai dunia.
Mungkin di mata orang banyak. Keluarga Xiao di ibu kota adalah keluarga nomor 1 di Dacia. Tapi di mataku, itu hanya sampah. Tidak berharga. Kamu berani sekali. Tahu tidak apa yang kamu katakan? Di ibu kota, selain raja. Keluarga Xiao adalah keluarga di sini. Bahkan pencuri pun tidak berani berkata begitu tentang keluarga Xiao. Kamu sangat berani. Seseorang datang. Tuan Putri keluarga Tang, Nona Tang Zixia datang. Tuan Putri keluarga Tang, Nona Tang Zixia datang. Tenang dulu, mari tentukan pernikahan. Dengarlah paman, aku juga tidak ingin darah berceceran pada hari bahagia. Zixia, hari ini kamu cantik sekali. Zixia, Shawi, Kamu jangan terlalu percaya diri. Semua, kita berkumpul di sini hari ini untuk menyaksikan pernikahan Nona Tang. Saya yakin kalian semua ingin tahu pilihan Nona Tang hari ini. Maka selanjutnya, kita serahkan mikrofonnya kepada Nona Tang. Aku memilih Xiao Xia. Kepala keluarga Tang, putri Anda tahu siapa yang terbaik untuknya. Gadis ini sudah memilih tapi belum memberitahu. Kelihatannya Tuan Muda Xiao sesuai harapan. Berhasil memenangkan hati Nona Tang. Zixia, kenapa? Zixia, kenapa? Tuan, Nona Tang sudah membuat pilihannya sendiri. Tolong berhenti mengganggunya. Selamat datang, Nyonya Xiao. Tuan Muda Xiao, aku mempercayakan Zixia padamu. Jangan melupakan keluarga Tang meski sudah mendapatkannya. Jangan khawatir, Bibi. aku menepati janji. Setelah keluarga Tang bermukim di ibu kota, keluarga besar kelima. Tomoka, mengapa Anda memilihnya? Kenapa? Dari banyak pilihan lebih baik, dia tidak memilih. Memilihmu baru aneh. Iya. Lihat dirimu sendiri dulu. Hanya mengandalkan orang lain, gak ada gunanya. Anak kecil, sudah kubilang dari lama. Berharap pada nama tidak berguna. Zixia, saya tahu. Kamu bukan cari muka. Punya masalah? Ceritakan sajalah. Selama di sini, tak ada yang bisa mengancam kamu. Kamu selalu bicara, lalu apa yang kamu lakukan? Padahal aku percaya padamu. Tapi kamu bohongi aku lagi. Ngomong apa lagi sama pecundang ini? Zixia, apa yang sudah aku bohongi padamu? Aku tidak pernah bohong pada. Kamu masih belum jujur, ya? Xiaoyi, kamu sangat mengecewakan aku. Jangan membuat keributan, Tuan Xiao sudah memberimu kesempatan bersaing adil, tapi kamu tidak mampu. Betul. Kodok mau makan angsa. Pantas menikahi keluarga Tang kami. Keluarga Tang akan segera menjadi keluarga kelima di ibu kota. Hari ini aku lagi senang. Aku malas ribut, cepat pergi. Zixia, aku tidak tahu masalahmu. Kamu tidak boleh menikah dengan bajingan ini. Dia. Xiaoyi, ngapain kamu gila lagi? Aku memilih menikahi tuan muda. Kamu cepat. Tang Zixia, kamu harus ikut aku. Di dalam ini masih ada Konspirasi. Semua, dia bilang aku menikahi Zixia. Ada konspirasi di dalamnya. Orang ini pasti bingung, apa yang ingin dimanfaatkan Tuan Muda Xiao dari keluarga Tang. Benar, Tuan Muda Xiao saja yang bersabar. Kalau aku mungkin sudah bertindak. Xiaoyi, beri kamu satu kesempatan terakhir. Cepat pergi. Aku tidak akan mengingat. Xiaoyi, kamu pergi saja. Tidak mau baik-baik, mau kasar. Jangan salahkan aku. Seseorang datang. Aku lihat siapa yang berani. Siapa sih, berani sekali. Tidak mengenali Raja Apa? Anak keluarga Xiao. Berani sekali kamu. Apa kamu mengabaikan saya, Tan Lang? Memperlakukan penyelamat seperti ini. Raja Perong Tan Lang, penyelamatmu mengkilat gadis. Kenapa? Kamu mau melindunginya. Tuan, Apa yang terjadi sekarang? Tidak tahu apa alasannya. Zia memilih keluarga Xiao. Kenapa? Raja pejuang Tan Lang, kamu lebih percaya padanya daripada percaya pada orang di sini. Benar, Tuan Tan Lang. Dia baru saja memanfaatkan nama Anda. Untuk pamer. Berisik sekali. Apakah aku pernah mengatakan? APA yang dikatakan penyelamatku Adalah apa yang aku maksud. Nona Zixia.
Aku, Tan Lang, ada di sini. Tidak perlu takut ancaman apapun. Tidak menerima ancaman apapun. Aku sering dibohongi oleh Xiao Yi, makanya aku memilih Tuan. Zixia. Kapan menipumu? Katakan, kamu mengatur orang tuaku? Iya. Di Jiangcheng, aku mengatur dokter untuk memeriksa ayah dan ibu. Mereka akan dikirim pulang untuk beristirahat. Halo, Po Jun. Ayah dan ibu hilang? Tuan, maafkan saya. Ini adalah kesalahan saya. Berani sekali. Berani menyembunyikan sesuatu saat terjadi? Tolong hukum aku, orang Kita bicarakan hukumannya nanti. Ada dikirim untuk menyelidiki. bawahan saya menyelidiki dan menemukan dilakukan oleh Tiger Mik Gang. Ini geng Tiger Mick lagi. Bagaimana berjanji padaku? Bagaimana hal itu? Zixia, orang-orang menculik paman dan bibimu kali ini, dan penculikmu terakhir kali, sekumpulan orang. Dasar kau, Xiao Xia. Di depan bilang mau bersaing adil, di belakang diam-diam ke Jiangcheng, menculik paman dan bibi. Fitnah. Omong kosong, Tuan Xiao tidak mungkin melakukan itu. Adiknya sudah mengaku. Geng Huei di Jiangcheng adalah kaki tangan keluarga Xiao dari Beijing. Xiao Mo yang hanya bisa merusak segalanya. Saya mengundang kedua orang tua untuk datang minum anggur pernikahan. Anak keluarga Xiao. Kamu hanya bisa melakukan cara licik. Raja Parang Tan Leng, kenapa bicara kasar? Sekarang kedua orang tua di keluarga Xiao diberi makan dan minum. Tunggu aku dan Zixia selesai menikah. Aku akan bawa Zixia untuk menemui mereka. Menurutku, sebaiknya aku mengalahkanmu. Temui kedua orang tua lagi. Kenapa bengong? Tangkap dia untuk... Berani sekali. Berani sentuh aku, orang tua tidak akan membiarkan. Xiao Yi, apakah kamu ingin aku membencimu seumur hidup? Xiao Yi, apakah ingin aku membenci? Zixia, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja dan menyelamatkan paman dan bibi. Xiao Yi, kamu mengecewakanku berkali-kali. Lepaskan, urusanku akan... Xiao Yi, keluarga Xiao bisa memantau aku setiap saat. Jika aku mengalami sedih, keluarga Xiao tidak akan membiarkan kedua orang tua ini baik-baik. Jika berani menyentuh kedua orang tua ini, aku akan pastikan seluruh keluarga Xiao ikut terkubur. Omongan besar sekali. Belum ada berani mengancam saya seperti ini. Xiao Yi, omong kosong ini? Jika keluarga Xiao di Beijing marah, Raja Perang Serigala... Sayang beberapa orang identitasnya belum jelas. Kalau tidak, hari ini aku sudah mengalahkan keluarga Xiao. Sekarang tahu takut, kan? Orang-orang, Tangkap dan masukkan ke penjara kelu. Berani sekali. kau masih ingin melawan? Kau tidak khawatir tentang dua orang tua? Xiao Yi, bisakah kau melunak demi aku? Aku sekarang. Hitung mundur 5. Kalau kamu masih berani tidak pergi, aku akan benar-benar menyiksa dua orang tua itu. 5. 4. Xiao Yi, mereka orang tua membesarkan aku selama 24 tahun. Aku ingin bertemu putriku, Tang Zixia. Bu, Siapa yang berani mengganggu pernikahanku? Tamak serigala, bawa ibu ke dalam. Siapa yang berani menghalangi, lumpuhkan saja. Ayah. Aku mau bertemu dengan putriku, Tang Zixia. Ibu, Zixia. Ibu, Lansong. Ayah, Mama, kalian, bukankah kalian diculik? Penculikan. Penculikan APA? Xiao Yi mengirim menjaga kami, sangat perhatian. Takut tidak akan melihatmu lagi. Kau bersikeras aku membawanya menemuimu. Kenapa aku yang melihat putri kita? Kamu jelas ingin melihatnya. Jadi, apa maksudnya dengan foto ini? Foto ini. Jelas sekali. Ini hasil rekayasa bernama Xiao Xia. Apa? Ternyata begini. Tang Zixia, mau buat onar sampai kapan? Hari ini harus menikah dengan Tuan Muda. Bibi, kamu juga melihat, ini orang Xiao Xia yang menggunakan orang tua angkat. Untuk mengancam Lalu kenapa? Kenapa harus? Keluarga Tang kami tidak butuh kamu untuk mengatur. Xiao Yi. Hari ini, tidak peduli kamu berbuat onar, orang itu tetap milikku. Xiao Xia, rencana kalian keluarga Xiao 20 tahun lalu, apakah kamu masih ingat? Rencana. Rencana APA. Jangan asal Ayahmu. Hou Shudong bersekongkol 20 tahun lalu tentang Xia. Membawa Xia ke Jiangcheng dan menjualnya. Aku tidak tahu apa istimewanya Xia. Pastinya. Keluarga Tang juga termasuk dalam rencana kalian, bukan? Kamu tahu tidak, kamu ngomong apa sih?
Hou Shudong berjuang untuk negara, rakyat, dan perbatasan. Mana mungkin dia melakukannya? Hou Shudong adalah pemimpin para bangsawan. Kalau mau bohong, bohonglah yang masuk akal. Hou Sadong untuk Daxia. Mengorbankan nyawa, mana mungkin melakukan hal tersebut. Kamu yakin? Kamu yakin? Jadi, putri bungsu keluarga Tang adalah pendorong terbesar rencanaku kali ini. Tidak mungkin. Pasti ini palsu buatanmu. Tuan Xiao, beri aku Pongelazan. Paman. Sial, bagaimana rekaman bisa ada di tangannya? Xiao Xia, jangan berdebat lagi. Langsung bertindak. Lekukan. Baru kamu punya jalan hidup. Beranti. Bicara. Kalian sudah merencanakan Zixia begitu lama. Sebenarnya untuk apa? Jangan berani memukulku. Ayahku tidak akan, keluarga Xiao tidak akan melepaskan. Sepertinya. Kamu belum menyadari kenyataan. Sudah kubilang padamu. Keluarga Xiao bagi saya hanya sampah belaka. Bicara. Mau bicara atau tidak? Aku. Tidak bicara. Jangan pukul. Sekelompok tidak berguna, bahkan tidak bisa menahan seorang wanita. Berikan headset padanya. Biar saya bicara padanya. Xiaoyi. Kamu, orang misterius itu. Ini kamu. Orang misterius itu. Amarahmu sudah mereda, lepaskan Siska. Tidak mungkin. Katakan padaku. Apa yang kalian rencanakan? Itu bukan urusanmu. Jika ingin menyelamatkan ayahmu, bawa Xiao Xia ke keluarga Xiao. Tuan. Bagaimana kita menanggapi? Bawa dia pergi dulu. Kurung dia. Sekarang. Baik. Xiao Yi, tentang ayahmu, ada sesuatu untuk dikatakan. Aku mendengar berita ini kebetulan, keluarga Xiao tahu Xiao Jiang adalah dalang, tetapi menghukum kalian berdua. Ternyata. Mereka tahu kebenarannya. Dia juga bilang, awalnya mengikuti hukum, ayahmu tidak bisa menghindari kematian, tapi diputuskan memasukkan ayahmu ke penjara rahasia, dan informasi dirahasiakan. Saya memberitahumu ini, karena khawatir bertindak sembrono. Juga memiliki status yang tidak masalah di balik ini. Sangat rumit. Kamu harus berhati-hati. Terima kasih, Paman. Zixia. Kamu tidak terlukakan. Zixia. Aku pikir, berikan Xiaoyi kesempatan lagi. Akhir-akhir ini, dia sangat peduli, dan Daodu. Sungguh perhatian. Ayo Zixia, beri anak nakal ini kesempatan. Ayah, ibu. Kalian bicara apa? Maukah kamu memilih aku? Aku mau. Anak sulungku juga jatuh ke tangannya. Tenang ayahnya Xiao Lu. Masih di tangan kita. Dulu Jenderal Bintang. Sudah memprediksi ini hambatan terbesar kita. Makanya menyuruhmu untuk Xiao Lu nyawa. Kenapa tidak langsung bunuh dia? Karena menurut ramalan di Star Gotland, Xiao Yi itu adalah kunci untuk mengaktifkan fisik Tang. Jadi sekarang bagaimana? Tenang saja, aku dan para dewa sudah mengatur semuanya. Selama dia berani datang, aku akan menghancurkan naga ini sepenuhnya. Tuan. Kami berhasil mencegat pesan singkat. Tapi, Ada apa? ini mungkin. Tidak mungkin. Tapi, Ini memang benar. Yang bisa mengakses dan menguasai semua informasi ini. Hanya dia. tidak tahu yang Anda maksud. Kalian akan tahu. Masih ada. Kalian bawa Xiao Xia ke keluarga Xiao. Wuku, beritahu Tuan Raja. Perintahku kerahkan Jing Longwei, kepung seluruh keluarga Xiao. Siap, Tuan. Zhang Longwei. Tuan, pasukan pengawal pribadimu, apakah kalian... Benar. Kali ini, aku akan mengakhiri semuanya. Boleh tanya ketua keluarga Zhao, kenapa dia tidak datang hari ini? Mungkin ada urusan lain di rumah. Tidak masalah. Menurutmu, Xiao Yi akan datang? Ini jelas-jelas adalah perangkap untuknya. Lagi pula, aku dengar kekuatannya sangat besar. Kita semua sudah... Tenang saja. Kalau dia datang, dia tidak akan bisa pergi. Dengan kata-kata dari utusan itu, aku juga jadi tenang. Ayo, untuk kesuksesan kita. Mari minum, ayo. Baik. Kalian tidak sabar minum anggur perpisahannya. Pertunjukan seru ini belum dimulai. Kamu berani datang. Orang-orang.
Lumpuhkan dia untukku. Orang-orangmu sudah aku bereskan. Saranku, jangan berharap seperti itu. Kamu. Anak muda Xiaoyi. Percaya diri, jangan lupa. Ayahmu. Masih di tangan kami. Jadi nyawa sia-sia. Kalian tidak inginkah? Tuan. Anak pintar pakai sia. Sebagai balasan. Ayah. Xiaoyi. Xiaoyi cepat pergi. Beraninya kau memperlakukan ayahku seperti ini. Aku akan membuat kalian semua membayar harganya. Ayah, selamatkan ayahku. Putra. Bajingan. Masih tidak akan membiarkan anak. Jika tidak, kuambil nyawanya. Kamu berani. Baiklah kalau begitu. Saya hitung mundur dari 3. Kedua pihak saling bertukar sandera. 3, 2, 1. Ayah, kamu baik-baik saja? Racun api. Ternyata benar kamu, Zhu Kue. Dewa Agung, sudah lama tidak bertemu. Tak disangka, tetap tak bisa lolos dari matamu. Segera netralkan racunnya untuk ayah. Kalau tidak, sekarang juga aku akan hancurkanmu. Dewa Agung, sepertinya belum bangun. Lebih baik menyerah, Xiaolu tidak akan tahan lama. Serahkan diri. Aku takut sekarang cuma berdiri di sini di antara kalian. Juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Itu tidak perlu sang Raja Dewa khawatirkan. Tujuh dewa dari Nordik. 3 ninja legendaris Jepang. Manusia serigala dan vampir dewan kegelapan. Zhu Kue. Tampaknya kamu telah menunggu hari ini lama sekali. Tidak bisa apa-apa, siapa suruh Raja Dewa begitu kuat? Suzaku, bukankah sang kaisar memperlakukanmu dengan baik? Apa alasan pemberontakanmu? Yang mulia Tuhan, ingin mati. Aku sebenarnya sejak kecil adalah anggota kuil para dewa. Awalnya, tujuanku adalah untuk menjatuhkan seluruh dinasti Daxia. Lalu bagaimana dengan kalian? Mengikuti kaisar menaklukkan dunia, susah payah menikmati kedamaian, mengapa harus merencanakan hal buruk? Saat menaklukkan Daxia, 5 keluarga besar memberi segalanya. Kenapa harus biarkan bajingan itu jadi raja? Betul sekali, aku tak bisa lupa. Saat upacara perayaan, dia seperti menyedekahkan tahta pada kita. Ternyata, kalian tidak berniat bertobat ya. Yang mulia, kira-kira situasinya begini. Baik. Serang dia. Semut kecil, berkumpul bersama. Masih semut kecil, berani menantangku. Kau, berani melawan? Tak takut sekru mati di sini. Tuan Dewa, merakunan yang Anda minta, saya bawa. Ayah. Sang raja sudah tiba. Semio bawa ku penjara. Raja, ini salah paham. Xiaoye, tunggu saja kamu. Terima kasih, Tuan Dewa. Selamatkan nyawa anakku. Tuan Dua, kali ini, berkat kamu. Yang mulia, mulai sekarang tidak ada kekuatan luar bisa mengancam Daxia. Daxia tidak lagi memiliki Yang mulia Dewa, kerajaan kita tidak bisa tanpa Dewa. raja. Ayah. Zixia. Aku kembali.